lahir tanggal 21 Juni 1961. Dan apa yang terjadi pada tanggal 21 Juni kemarin, tidak sedikit komentar-komentar yang dilontarkan para netizen ya kepada Joko Widodo, baik yang memberikan penilaian positif, ada juga memberikan penilaian yang boleh dikatakan sangat menohok ya. Dan kalau saya perhatikan ya, apa yang terjadi pada 21 Juni kemarin ya, yang namanya netizen ya, seperti yang juga saya baca dari apa yang ditulis oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung ya, Roy Suryo, Master of Kesehatan ya, itu dia menulis suatu artikel yang menarik ya, mengenai bahwa dia adalah orang yang walaupun memegang gelar Magister Kesehatan Masyarakat ya, Public Health dari Universitas Gadjah Mada ya, dan dia adalah alumni asli Universitas Gadjah Mada ya, bukan sekedar UGM itu disebut sebagai Universitas Geng Mulyono ya. Memang banyak istilah tentang UGM ini ya, ada yang menyebutnya Universitas Geng Mulyono, ada juga yang menyebutnya Universitas Gang Melulu gitu ya, karena memang di setiap mau masuk fakultas itu ada gangnya, ada pintu gerbangnya, dan sebagainya ya. Tapi yang jelas ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa Fauzia Tiyasuma ya, yang juga bergelar S1 dan juga S2 dari UGM ya, lagi-lagi dikatakan asli ya. Dan kemudian juga tidak sedikit orang-orang yang juga lulusan dari UGM asli ya. Dan Roy Suryo kemudian memperhatikan kira-kira apa yang terjadi di daerah sekitar rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ya. Joko Widodo itu memang rumahnya itu di Gang Kutai Utara nomor 1 Sumber Solo ya. Jadi itulah rumah Joko Widodo ya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa rumah tersebut pada tanggal 21 Juni 2025 ya, itu banyak dikirimi kembang ya. Ada yang mengatakan kembangnya banyak, tapi ada yang mengatakan sebetulnya kembangnya tidak terlalu banyak. Dan yang mengirim itu sebagian adalah juga dari sang putra mahkota ya, yang kebetulan dia juga punya suatu usaha dalam bidang catering ya, dan juga mengirimkan bunga kepada Presiden Jokowi ya. Dan kemudian ada juga yang kebetulan ada bergambar bunga melati ya, ada yang kemudian juga bergambar lain ya, ada yang mengucapkan ucapan selamat ulang tahun pada Pak Jokowi ya, dan kemudian tidak sedikit juga yang kemudian ucapan ulang tahunnya itu benar-benar kadang-kadang agak nyeleneh ya. Misalnya ada yang komentarnya seperti ini, kok kayak poster duka cita gitu kan, ada bunga melatinya dan sebagainya. Astagfirullah, kaget, kirain mokat gitu, meninggal, innalillahi, ikut berduka cita, semoga cepat menghadap ke Tuhan dan sebagainya ya. Ini ucapan-ucapan dari netizen. Tapi saya sebagai pribadi yang dulu juga memilih Jokowi pada pemilu presiden 2014 dan juga 2019 ya, saya harus mengucapkan selamat ulang tahun Pak Jokowi. Semoga panjang umur dan mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda itu bisa mengakui apa yang Anda lakukan terhadap Republik ini ya, khususnya mengenai ijazah palsu tersebut ya. Dengan demikian mudah-mudahan Anda akan diampuni oleh Tuhan dan kemudian jalan hidup Anda ke depan itu benar-benar penuh berkah. Nah, kita lihat ya, terkait dengan hari ulang tahun Joko Widodo tersebut ya, itu benar-benar suatu hal yang tidak sedikit mendapatkan perhatian dari banyak pihak ya. Karena kita tahu ya, terlepas dari Joko Widodo itu tidak sedikit yang menjadi orang-orang yang mencintai beliau ya, tapi juga ada yang orang-orang atau kelompok-kelompok yang dulunya sangat mendukung ya, termasuk juga kelompok media sosial yang dulu sangat mendukung dia ya, dikatakan sebagai kelompok orang yang benar-benar dari kelompok cebong gitu kan, cebong ya. Kenapa cebong? Karena Pak Jokowi itu suka sekali dengan melihat katak dan kemudian kecebong dan kemudian melahirkan katak gitu kan. Sementara dari pihak yang lain Anda tahu ya,
ada juga kelompok-kelompok dari garis kanan Islam ya, yang kemudian juga memiliki suatu dulu pendirian yang berbeda antara kecebong dengan kampret tersebut ya. Jadi itu yang terjadi ya. Tapi kalau Anda lihat saat ini, hampir-hampir tidak ada suatu perbedaan ataupun perlawanan politik dari dua kelompok, yang satu anti Jokowi, yang satu sangat mendukung Jokowi ya, dengan apa yang mereka perjuangkan saat ini ya. Mereka hampir-hampir menyatu dan kemudian mengungkapkan hal-hal yang seharusnya memang kita perbaiki bagi negara yang kita cintai ini, Indonesia ya. Jadi baik kelompok Islam ataupun kelompok nasionalis ya, Siwot misalnya kan, kalau Anda masih ingat ya, Siwot itu dalam tayangan-tayangan YouTube-nya ya, saat mereka masih menjadi pendukung Jokowi, itu hampir setiap saat isinya dukungan mati terhadap Joko Widodo. Tapi kalau Anda lihat sekarang, ini hampir-hampir tidak ada perbedaan antara kelompok yang tadi saya katakan Siwot tersebut ya, dengan kelompok yang dulu adalah garis kanan dalam politik Indonesia, yang kemudian tidak sedikit memberikan kritikan-kritikan tajam terhadap Jokowi. Demikian juga tidak sedikit juga orang juga bertanya pada saya, dulu Anda menjadi duta besar diangkat oleh Jokowi, kok sekarang menjadi pengkritik yang tajam? Ya benar ya, saya dulu pendukung Jokowi, bahkan kalau Anda masih bisa mencari tulisan saya, memahami pikiran Megawati ya, itu tahun 2014 atau 2013, saya lupa tahunnya ya. Tapi yang jelas di tulisan saya itu jelas-jelas bagaimana posisi saya agar Megawati pada saat itu memilih Jokowi sebagai calon presiden yang kemudian didampingi oleh calon wakil presidennya itu adalah Yusuf Kala ya. Dan waktu itu alasan saya jelas ya, karena Jokowi itu menunjukkan orang yang benar-benar sangat populis gitu kan. Sementara Yusuf Kala itu mewakili kelompok dari Makassar ya. Jadi BBM, kita menyebutnya BBM, Bugis Buton Makassar ya, yang juga misalnya tidak sedikit pendukungnya di tanah Aceh ya. Kenapa di tanah Aceh itu banyak pendukung Yusuf Kala? Karena Anda tahu, biar bagaimanapun yang namanya Yusuf Kala itu memegang peranan yang sangat penting di dalam proses perdamaian Aceh ya, sampai ditandatanganinya MOU Helsinki ya pada 15 Agustus 2005 yang lalu ya. Ini yang kalau saya lihat ya, betapa saya mendukung dua tokoh itu ya, agar bisa menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Tapi begitu saya selesai menjadi duta besar, bahkan ketika saya masih menjadi duta besar di Tunisia, itu saya sudah mulai melihat kok ada perjalanan politik yang agak aneh nih dari Presiden Joko Widodo ya. Bukan karena adanya COVID-19 dan sebagainya, tapi dari cara dia berbicara, cara dia mengambil keputusan gitu kan. Dan kemudian saya melihat juga ada hal-hal yang pokoknya agak aneh ya. Dan begitu saya pulang dari Tunisia, saya melihat ada suatu perubahan penting dalam politik Indonesia. Walaupun, lagi-lagi, walaupun sampai 2023 saya masih menulis hal-hal yang positif tentang Joko Widodo ya. Dan saya baru berubah total ya ketika kemudian dia melalui adik iparnya ya, Anwar Usman ya, kemudian membuat satu putusan yang sangat aneh di dalam Mahkamah Konstitusi ya, yang kemudian membuat satu perubahan besar dalam hal-hal yang terkait dengan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ya. Dan kita tahu ya, saya juga heran pada saat itu, mengapa kok tidak ada orang yang mengingatkan Jokowi bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu kan. Dan saya sejak saat itu benar-benar menjadi orang yang pengkritik tajam dari Jokowi. Bukan karena persoalan benci, bukan karena persoalan saya bukan lagi pendukung Jokowi, bukan itu. Tapi saya ingin melihat bagaimana generasi muda Indonesia itu menuju suatu situasi yang lebih baik ya. Nah, dalam hal pada 21 Juni 2025 kemarin ya, ada hal-hal yang cukup aneh menurut saya ya, yaitu bagaimana misalnya Jokowi tidak lagi menjadi orang yang berani menghadap kamera dan kemudian memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang penuh dengan senyuman, penuh dengan keterbukaan, tapi kemarin itu benar-benar ada suatu big question mark ya, atau tanda tanya besar. Kenapa? Karena ternyata dia tidak berani tampil di depan kamera secara terbuka. Yang namanya Jokowi menutup diri ya.
Ada yang mengatakan bahwa Jokowi menutup diri karena memang ada satu perubahan besar di tubuhnya ya, yaitu saya beri contoh ya, misalnya bahwa mukanya itu ada yang agak bengkak, ada yang warnanya berubah ya, dan kemudian macam-macam lah ya. Ada yang mengatakan bahwa jangan beritakan soal itu hoax gitu kan. Padahal buat saya, bagaimana kita bisa mengatakan itu hoax? Kalau Jokowi sendiri mengatakan perubahan ini terjadi sejak saya kembali dari Vatikan gitu kan. Atau kemudian ada juga ya yang kemudian mengatakan ya, saya beri contoh dari kalangan dalam di Solo sendiri ya, mengatakan bahwa memang Presiden Jokowi itu terjadi perubahan besar dalam kulitnya itu sejak kembali dari Vatikan ya. Kemudian Dr. Tifa juga mengatakan sebagai seorang dokter, saya melihat bahwa ini terkait dengan persoalan psikologis ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu kalau orang mengalami suatu depresi yang sangat besar ya, itu pasti akan terjadi perubahan besar pada dirinya ya. Apakah kemudian misalnya apakah tubuhnya itu berubah ya, dan kemudian dia mengalami suatu sakit kulit ataupun sakit yang lain ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan hati atau apa lah ya. Dan ini yang terjadi pada Joko Widodo ya. Dan karena itu pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Yang itu yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Banyak yang kemudian memberikan analisis macam-macam ya, tapi buat saya memang terjadi sesuatu yang sangat besar pada Joko Widodo ya. Apalagi ketika satu demi satu kalimat-kalimat dia yang digunakan untuk menipu publik ya, itu terbuka ya. Terbuka itu saya beri contoh misalnya apa yang dia katakan mengenai mobil SMK ya, yang katanya wah ini yang apa inden ini udah 6.000 kan, padahal pabriknya cuma bisa membuat paling banyak sekian ratus mobil dalam berapa bulan kan. Ternyata apa yang dia katakan itu adalah bohong besar gitu kan. Demikian juga misalnya, wah ini orang yang atau negara yang mau investasi di IKN gitu ya, banyak ini, wah dari berbagai negara di dunia ya, dia sebutkan nama-nama negaranya, ternyata lagi-lagi seperti yang juga dikatakan oleh Aguan ketika dia bicara mengenai apa peranan dia dalam pembangunan IKN gitu kan, bahwa dia juga ingin menyelamatkan muka Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Yang jelas, yang ingin dikatakan oleh Aguan juga, bahwa tidak ada investasi dari negara asing yang masuk ke IKN. Gitu kan. Macam-macam ya, termasuk juga berbagai pernyataan-pernyataan lain ya, yang terkait dengan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun yang lalu ya. Dan Anda tahu ya, biar bagaimanapun ya, Anda mau menutup-nutupi suatu rahasia, baik itu tentang diri Anda atau tentang keluarga Anda, atau tentang kebijakan-kebijakan Anda, pasti yang namanya Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukanya. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Tuhan ya, terhadap berbagai kasus-kasus yang ada di dalam Al-Quran ya, diceritakan kembali di dalam ayat-ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran tersebut ya. Baik tentang Fir'aun kalau Anda tahu ya, kemudian juga tentang berbagai riwayat Rasul ataupun keluarga dekat dari Rasulullah Muhammad SAW ya, macam-macam ya, semuanya ada diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran itu, dan itu yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Karena itu ya, kalau Anda misalnya menutup rapat-rapat segala rahasia yang ternyata Anda tutup-tutupi, pasti kalau rahasia itu benar-benar sangat negatif bagi negeri ini, bagi bangsa ini, semua akan terbuka ya. Siapapun yang akan berupaya mempertahankan kerahasiaan tersebut ya, itu tentunya akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sedikit orang yang bertanya, apa yang terjadi dengan Joko Widodo pada 21 Juni 2025 yang lalu ya. Mengapa kemudian dia mengcloning diri ya, ada Jokowi palsu yang tiba-tiba menggantikan Jokowi untuk tampil di rumah pribadinya tersebut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting,
Jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.